Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial merajut from basic atau dari dasar untuk para pemula. Nah, ini merupakan video pertama ya teman-teman. Jadi di video ini kita benar-benar bakal bahas dari nol banget. Jadi buat teman-teman yang pemula, gak usah khawatir karena insya Allah teman-teman akan bisa ngikutin video ini. Oke, langsung kita lihat aja alat dan bahan yang akan kita gunakan di video kali ini. Pertama, di sini ada benang atau biasa kita sebut sebagai yarn. Nah, benang yang aku pilih ini merupakan jenis benang dari katun, dimana di sini itu mereknya itu dia Bali Yarn dari Go Merajut. Di sini aku belinya di Shopee. Nanti aku kasih link Shopee-nya ke teman-teman di deskripsi box. Nah, terus di sini warnanya aku pilihnya itu warna terang, light blue. Nah, kodenya ini, kalau teman-teman pengen nyari kode yang sama, nanti bilang aja ke pihak toko Shopee-nya. Nah, lalu biasanya kalau teman-teman beli benang, itu dia bakal ada keterangan kayak gini, teman-teman. Jadi, benang ini tuh nanti dia bagusnya itu atau cocoknya digunakan oleh alat dengan nomor berapa gitu. Nah, yang gambar ini merupakan alat yang namanya hakpen atau hook. Di sini tuh ditulis bahwa ukuran hakpen yang sesuai itu adalah di sini. Jadi di sekitar 3 mm sampai 4,5 mm. Kalau yang ini itu bagian knitting. Nah, di video merajut ini kita akan pakai teknik crochet yang menggunakan hook. Jadi kita nggak akan pakai ini. Di sini ada angka 3. 3 di sini tuh artinya si benang ini tuh 3 ply gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bebas mau beli atau pakai benang yang kayak gimana pun, tapi saran aku teman-teman pakai benang berbahan katun kalau emang teman-teman baru pemula banget. Kenapa? Karena itu bahan yang paling enak buat dirajut, paling mudah di antara jenis-jenis benang lainnya. Lalu aku saranin juga teman-teman pakai benang warna terang gitu, biar ketika teman-teman merajut tuh kelihatan dengan jelas hasil merajutnya kayak gimana. Nah, lalu selanjutnya ini aku punya hakpen. Tadi aku udah kasih tahu sekilas. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini tuh hakpennya nggak dalam ukuran sekian milimeter gitu ya, tapi dalam angka nomor sekian gitu. Ini nomor 5, ini nomor 6. Jadi kayak ada 2 hakpen gitu. Ini 5-nya, yang ini 6-nya. Nah, Kak, kok bisa gitu? Nah, jadi sebenarnya biasanya kalau hakpen itu ada yang emang tulisannya dalam milimeter kayak gini, ada juga yang di convert ke nomor. Jadi teman-teman nanti perlu search di halaman pencarian, ini kalau 3 mm itu nomor berapa ya gitu. Nah, di sini nanti aku pakainya yang nomor 5. Terus di sini aku punya gunting khusus benang dan kain. Nah, aku saranin teman-teman pakai gunting khusus ya, jangan pakai gunting yang buat kertas gitu, karena nanti hasil guntingannya itu jadi nggak rapih kalau pakai yang buat kertas. Jadi pakai yang khusus, tapi mereknya bebas apapun. Ini aku cuma pilih ini karena dia lucu gitu. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama kita ambil dulu benangnya, aku buka dulu ya, ini labelnya. Terus kita cari si benang ujungnya. Nah, untuk mencari benang ujung tuh ada 2 tipe ya, ada yang nyarinya di ujung dalam gitu, ada yang di luar. Nah, aku tuh nyarinya di luar gitu tuh teman-teman. Jadi di luar tuh dari sini, ini dari gulungan dari luar gitu benang. Kenapa? Biar nanti kalau si benang ini udah mulai dipakai, dia nanti tetap rapi gitu gulungannya kayak gini. Kalau dari dalam nanti kan dia dalamnya bakal kosong gitu, dan aku kurang suka. Kayak ini benangnya kita ambil ujungnya. Nah, ujung benang ini itu nanti yang akan kita hubungkan sama hakpen. Nah, ujung benang yang kita hubungkan sama hakpen itu biasanya disebut sebagai work yarn. Jadi benang yang bekerja di hakpen ini gitu. Nah, pertama kita belajar dulu naruh benangnya di tangan kita, tangan kiri kita. Nah, gimana caranya? Sebenarnya tuh banyak caranya. Beberapa perajut itu punya stylenya masing-masing. Di sini aku mau ajarin stylenya punya aku. Pertama ini ujung benangnya. Ujung benang teman-teman masukin kayak gini di antara kelingking sama jari manis, masukin ke belakangnya, lalu tarik ke atas.
masukin kayak gini di antara telunjuk sama jempol. Terus taruh di jari tengah, disapit deh atau ditekan, dipegang sama jempolnya kayak gini. Ini cara pegangnya. Oke, kita ulang ya. Masukin sini, ke atasin, turunin, jepit. Nah, kalau teman-teman punya atau nemu cara lain dan lebih nyaman buat teman-teman, gak apa-apa, silahkan pakai, karena sebenarnya ini ada banyak cara gitu. Tapi aku pakainya ini gitu ya. Nah, selanjutnya materi yang kedua, setelah kita belajar naruh benang di tangan kita, tangan kiri ya, ini tangan kiri, ini tangan kanan saya. Nah, selanjutnya kita belajar yang namanya turning chain. Turning chain ini merupakan simpul awal dalam merajut. Jadi hampir semua project merajut itu gunain awalannya itu turning chain. Nah, gimana caranya? Ini aku pakai HP nomor 5 ya. Ini Hakpen Tulip. Nanti aku kasih juga link aku beli di mananya di deskripsi box. Nanti guntingnya juga. Nah, pertama ini ya, kita taruh Hakpen kita itu di belakang benang sini. Ya, kelihatan ya. Jadi urutannya tuh ini hakpen, benang, terus kita posisiin kayak gini. Terus kita lilit benangnya ya, dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Gini. Oke, kita coba ulang. Dari belakang ke depan. Lalu di bagian ininya ya, ini kan ada yang lilitan ini, kita pegang biar dia nggak gerak. Lalu ini kan hakpennya jadi di depan ya teman-teman, kita lilit ke belakang, lalu kita tarik. Udah gini deh, kita coba ulang ya. Taruh di belakang, lilit ke depan, pegang, lilit gitu. Udah deh gini, ini turning chain, jadi nanti bentukannya kayak gini. Bentukannya kayak gini. Nah, turning chain sendiri sama sebenarnya kayak naruh benang di tangan, itu juga banyak versinya, banyak caranya, bebas, tapi akhirnya tuh bentuknya nanti bakal kayak gini juga, bakal ngebentuk simpul awal. Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga. Setelah tadi kita bahas cara taruh benang di tangan kita, terus kita bikin turning chain atau simpul awal. Ketiga, kita akan belajar bikin chain atau bikin rantai dasar. Gimana caranya? Lilit. Caranya lilit. Kita lilitin kan hakpennya di depan, kita lilit ke belakang, tarik. Lilit ke belakang, tarik. Lilit ke belakang, lilit ke belakang, tarik. Gini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jadi dia kayak terbentuk rantai-rantai gitu. Oke, nah nanti itu untuk membentuk rantai ini, nanti itu patokannya adalah tekanan yang dikasih sama telunjuk kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan aku bisa bikin dia talinya jadi tegang, bisa longgar gini, bisa jauh atau bisa dekat juga. Misalnya, aku coba bikin dari chain keempat tadi seterusnya itu dengan tegang, dengan tekanan yang konstan dari telunjuk. Nanti dia hasilnya jadi konstan. Ini hasilnya dia lebih rapi dari hasil yang ini. Aku bikin sengaja dengan tekanan yang berbeda biar ngeliatin kalau nanti kita memosisikan telunjuk kita dengan tekanan yang berbeda ke benang, ya hasilnya juga bakal berbeda gitu. Nah, mana yang bagus, apakah harus longgar, apakah harus tegang, itu sebenarnya bergantung style masing-masing dan bergantung kebutuhan dari project rajutnya juga. Yang penting itu konstan gitu, tekanannya konstan, jadi nggak tegang, longgar dalam satu project gitu. Oke, ini ya chain. Terus Kak, gimana cara berhitung kita udah bikin chain berapa banyak ya?
Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini tuh kayak ada 2 simpul. Ini tuh turning chain yang tadi. Ini nggak dihitung sebagai chain atau nggak dihitung sebagai rantai kalau turning chain ini. Yang dihitung tuh mulai dari atasnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ulang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman hitung chainnya. Nah, aku coba perbesar ya. Ini nggak dihitung. Ini nggak dihitung. Hitungnya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah stop. Stop di rantai di bawah hakpen atau hook ini. Kalau yang di sini itu jangan dihitung, dia nggak termasuk chain yang kita buat, gitu teman-teman. Oke, jadi di video kali ini aku coba ulas. Tadi kita udah belajar menyimpan benang atau menaruh benang di tangan kita, posisinya seperti apa. Tadi kita belajar bikin turning chain juga, dan kita belajar bikin chain atau rantai. Nah, sekarang teman-teman silahkan belajar untuk bikin chain dulu sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalnya teman-teman butuh dikoreksi, Kak ini aku chainnya udah bener belum ya? Silahkan teman-teman boleh DM aja ke akun Instagram yang aku akan taruh di deskripsi box. Silahkan teman-teman tanya untuk minta koreksi. Nah, sekian video tutorial merajut from basic kali ini. Terima kasih telah menonton part 1 dan sampai ketemu lagi di part 2-nya ya. Terima kasih teman-teman.